Welcome to Joglo Stories. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Winnie Ibeu di channel Joglo Stories. Kali ini di channel Joglo Stories ini saya akan membagikan kisah mistis, horor, dan kisah yang menyeramkan. Di part yang kedua, si debt collector tersesat atau hutang, part yang kedua, saya akan melanjutkan kisah part yang pertama di season yang ke-1. Mungkin dari yang part ke-1 dari berbicara dengan si kepala desanya, terus kita langsung pulang lagi, terus kita berunding lagi di situ gitu, sampai saya tuh nggak kepikiran sampai mana gitu, itu benar atau nyata, masuk logika atau enggak. Tapi kita semua berpikir positif aja. Sebelum masuk alur cerita yang part yang kedua, si debt collector tersesat atau hutang, saya nggak pernah akan lupa. Terus, bagi siapa yang mau berbagi cerita, kisah mistis, horor, ataupun kisah yang menyeramkan, bisa langsung bergabung di channel Joglo Stories dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula aktifkan notifikasi loncengnya supaya updatean video terbaru dari Joglo Stories itu ada di channel YouTube Anda. Dan langsung aja masuk ke ceritanya. Oke, jadi pas kita pulang langsung dari si desa tersebut, kita pulang ke rumah masing-masing. Beberapa minggu kemudian, yang namanya orang kantor itu tidak mau tahu kita tersesat, kita kelaparan, kita kemana, kita nggak mau tahu orang kantor itu. Beberapa minggu kemudian kita dapat lagi surat dari orang pusat untuk menagih si bapak tersebut. Terus kita langsung berunding aja pada satu hari. Di situ kita berunding sore-sore sekitar jam 4:30. Kenapa sih nggak nagih itu nggak pagi ataupun nggak siang? Dikarenakan kalau jam kantor lapangan itu kan kerjanya dari pagi sampai siang. Nah sore kita baru santai-santai, baru leha-leha. Kita berempuk sekitar 4:30 sore. Langsung aja jam 5 pas kita langsung berangkat ke tempat tujuannya. Dimana di situ kita udah berembuk, kita udah meeting bahwa kalau misalnya ke rumah si A itu tidak diperbolehkan lagi jalan tikus lah, alternatif lah atau apa. Pokoknya kita langsung aja masuk ke jalan yang benar-benar ada di Google Map. Kita langsung aja jalan sampai maghrib tiba lah. Sekitar jam 6 sore kita berada di sebuah alun-alun A lah. Kita di situ istirahat sambil nunggu sholat maghrib juga, sambil nunggu juga konfirmasi dari si bapak tersebut. Terus si teman aku langsung ngomong kayak gini, "Bu, telepon aja," aku ngomong kayak gitu. Tapi dikarenakan bukan job desk-nya ya, jadi saya nolak. Ya udah bapak aja yang bapak yang pegang daerah sini, katanya kayak gitu. Terus si bapak tersebut nelpon, tapi nggak dijawab. Udah nelpon berkali-kali pun nggak pernah dijawab. Bahkan sama kepala aku juga ditelepon juga nggak dijawab juga sama. Setelah kita istirahat sambil nunggu teman sholat, dikarenakan yang teman yang satu lagi non muslim, jadi sudah nunggu aja. Nunggu 6:30 sampai jam 7 malam kita lanjut lagi sholat isya. Sampai 7:30 malam
baru ada SMS datang dari si konsumen tersebut. Bunyinya kayak gini, abang-abang kalau misalnya mau ke rumah saya silahkan aja, dari alun-alun A tersebut lurus belok kanan, udah belok kanan terus belok kanan lagi, udah kayak gitu ntar ada gapura putih, di situ langsung masuk aja. Nah kita langsung aja terus ngikutin arahan dari si bapaknya. Di situ ada gapura putih, di situ diem lagi, dikarenakan di situ tempatnya juga jauh kemana-mana. Kita diem aja di situ, terus si bapaknya tolong dong ditelepon lagi. Udah ditelepon, tapi tetap aja kalau memang ditelepon juga emang susah banget, nggak tahu sinyalnya, nggak tahu handphonenya rusak, nggak tahu apa, tapi ditelepon tuh susah banget. Jarak beberapa menit kemudian adalah SMS masuk lagi. Tapi yang saya anehnya, kok si bapaknya tahu kita ada di mana gitu. Pas si bapaknya nge-SMS ke teman aku, ke si Abang J, terus nge-SMS-nya bunyinya kayak gini, abang udah di gapura putih kah? Kalau misalnya udah di gapura putih, lurus aja, di situ ada lapangan gede banget, lagi ada acara, abangnya SMS lagi saya atau telepon lagi saya, katanya kayak gitu. Kebetulan kan dari gapura tuh lurus banget, jauh sekitar berapa kilo lah, jauh banget. Cuman dikarenakan malam, terus kabut juga tahu-taunya turun gitu, nggak tahu ini daerah mana gitu, tapi udah masuk kabupaten itu gitu, tapi kok kayak yang di mana lagi. Ketakutan kita tersesat kedua kalinya. Dikarenakan takut tersesat, kita runding dulu, nyamain dulu jam kita di situ pukul jam setengah 9-an lah. Kita nyamain dulu, semua kita nyamain. Ditakutnya kita tersesat lagi dan ditakutnya gimik-gimik lagi sama orang pusat, kita samain dulu jam. Udah samain jam, kebetulan teman aku bawa kompas juga, dilihat kompasnya arahnya mana, udah sama. Katanya sih kalau misalnya kesesat itu di alam-alam kayak gitu, si kompasnya itu nggak bakalan tahu arah utara, selatan, timur, barat tuh bakal terus muter si kompasnya itu. Tapi kita tuh nyamain, oh kompasnya masih aman, jam juga masih aman gitu. Udah kayak gitu, langsung aja bos, berangkat udah. Semua peralatan juga aman, kompas aman, jam aman, yaudah kita berangkat dari itu kan pengamanan dulu, takutnya kita tersesat lagi, disebut lagi gimik lah sama orang kantor, disebut lagi apa. Ya udahlah, berangkat. Nah, emang di situ ada lapangan gede banget, lapangannya tuh gede banget. Udah kayak gitu, udah lapangan gede banget. Di situ emang ada kayak pasar, tapi pasarnya tuh nggak begitu rame, nggak kayak orang-orang pasar malam kayak gitu, enggak. Jadi pasar aja kayak pasar apa ya, kayak pasar bazar kayak gitu. Biasa ada pembeli, ada penjual gitu. Tapi mukanya itu datar semua, nggak ada transaksi biasa lah kayak gitu, enggak. Jadi biasa aja kayak orang, tapi nggak ngomong, cuman kayak gitu. Di situ kan di ada pasar tuh ada tukang bakso di sebelahnya. Nah, kita istirahat dulu di situ. Diam di situ. Cuman aku yang kagetnya tuh pas masuk ke tukang baksonya itu, si abang-abang tukang baksonya itu nggak ngomong, nggak nengok bahwa gimana sih yang namanya ke pembeli, gimana sih salam kek, santun kek atau gimana. Enggak, ini mah jadi
Pas kita duduk, si abang-abangnya itu cuman diem sambil motong-motongin bawang merah gitu. Tapi nggak beres-beres, motong-motongin terus bawang merah. Saya diem di situ, teman aku sambil ngerokok, terus bilang kayak gini ke aku ya, Bu, coba tanyain ke si bapaknya, kali-kali aja tahu sama si bapak A. Tapi saya nggak berani ngomongnya, nggak berani ngomong kayak gitu. Cuman kita bilang gini, Pak, saya boleh nggak numpang duduk di sini? Cuman bilang kayak gitu aja. Udah kayak gitu, si bapaknya nggak noleh, nggak apa, cuman diem aja sambil motong-motongin bawang merah. Kita di situ istirahat semua, tapi kaku semua. Orang-orang itu yang di sana tuh kaku semua. Cuman ada satu pembeli bakso datang ke situ. Yang anehnya nggak ngomong kayak gini, Bang beli bakso dong, nggak. Cuman nepukin ini aja, nepuk. Terus uangnya dikasihin. Terus si abangnya ngeladangin. Udah kayak gitu, udah beres dikasihin uangnya dikasih. Si abangnya lanjut lagi motong-motong bawang merah. Motong-motong aja bawang merah. Kan kaget, kok nggak ada transaksi ijab kabulnya, nggak ada transaksi gimana namanya pembeli lah gimana. Cuman diem aja. Di situ udah negatif. Ini manusia atau bukan? Diem. Terus temen aku bilang kayak gini, Bu, telepon aja si bapaknya. Ini dari lapangan ini kemana gitu. Oh ya udah, ditelepon, susah diangkat. Ini tuh perkaranya si bapaknya yang emang handphonenya rusak atau apa gitu. Tapi dipikir-pikir, masa sih SMS bisa gitu. Temen aku sampai murang-maring nggak jelas gitu. Ini si bapaknya gimana sih sampai nggak bisa dihubungin kayak gini. Santai, kalem. Ini posisi udah malam, dilihat juga udah sekitar jam 10 malam. Kita santai aja. Udah kayak gitu, diem, ada SMS masuk ke si Bang J, ke temen aku. Abang, kalau udah di lapangan yang ada pasarnya, di situ lurus aja. Ntar ketemu pohon beringin. Si pohon beringinnya itu yang gede banget, yang turun ke bawah. Si itunya apa? Daun-daunnya. Di sebelahnya itu ada rumah aku yang berwarna cat warna biru. Oke Pak, saya lanjut ke situ. Kita lanjut aja, jalan aja. Oke, kita lanjut jalan. Jalan. Emang ada pohon gede banget. Nggak tahu tahun berapa itu pohon. Tapi emang udah tua sih kelihatannya. Kita di situ emang ada rumah cat warna biru. Kita diem dulu, buka dulu peralatan kantor, buka dulu. Udah kayak gitu, si temen aku kan emang udah emosi ya, dari kantor juga udah emosi. Yang pertama kali kita lihat itu motornya ada nggak? Oh motornya nggak ada nih, takutnya ya di backup atau gimana lah. Ya udah, kita kan itu ada berenam, 3 orang ke belakang, 3 orang lagi di depan. Kita awas jaga aja, takutnya si bapaknya itu ada backupan di luar atau gimana. Yang namanya orang kan nggak tahu, namanya motor mau disita kan gimana lah. Kita posisi 3-3, formasi 3-3, 3 belakang 3 depan. Udah kayak gitu, si Bang J katanya ngetok pintu dulu yang di belakang, nggak ada orang. Cuman pas diketok kayak gitu, si pintunya ngebuka, masuk ke dalam. Si Abang J itu kayak yang rumah nggak berpenghuni, udah ada sarang laba-laba lah apa. Terus si airnya itu, si WC-nya itu kan nyatu sama dapur. Jadi si WC-nya itu nggak ada air, kering banget.
emang si Baje emang udah nggak tahan mau buang air kecil, tapi nggak tahu, aduh kayaknya nggak enak nih, nggak enak banget ini kayak gini kok posisinya. Ya udahlah ntar aja di luar, katanya kayak gitu. Keluar lagi, emang di situ kita nggak berani masuk ya, cuman kita masuk cuman celengak-celenguk, udah keluar lagi. Yang namanya orang kan nggak sopan ya langsung masuk ke rumah orang gitu, nggak ada orangnya. Terus yang formasi di depan kita ketuk, tapi nggak ada orang, nggak ada jawaban, nggak ada orang, nggak ada, kayak rumah nggak berpenghuni, tapi kita harus ke rumah itu gitu. Kita aneh kan, teman aku nyuitin dari belakang, ke depan yuk, ke depan. Udahlah nggak bener, gimana lagi ini, ya udah kita berangkat lagi lah, gimana kita ke teleponnya yang ada orang lah, ini kan nggak ada orang banget gitu. Pas kita mau cari orang untuk ya nanyain lah si bapak ini gimana, katanya kan janjian di sini tapi nggak ada. Pas kita masuk nyari orang, set belok berbalik gitu, si pintu rumah buka sendiri. Aneh kan, pintu rumah buka sendiri. Terus teman aku si Om Botak masuk ke dalam, set si bapaknya gini, tapi nggak ngomong, gini, bro kenapa Om, ada orangnya di dalam. Oh ada, ya udah yuk, daripada ngapain kita cari orang buat ini, orang ada di dalam. Yang anehnya diketok-ketok itu kok nggak bukain pintu, aneh banget. Kita masuk ke dalam dengan muka yang emang udah kesel banget, dikarenakan udah malam banget, udah kesel, udah gedek, udah gimana. Teman aku si abang bilangnya kayak gini, Bu, dikarenakan ibu di sini wanita sendirian, coba sama ibu dulu diomongnya supaya enaklah didengarnya. Nah kita diem, tapi si bapaknya nggak ngomong-ngomong, cuman gini aja, cuman ngeliatin kita gini dengan tatapan yang kosong kayak gini. Nah udah kayak gitu kita masuk ke dalam, bukannya nggak sopan ya, kita masuk ke dalam tapi sambil bilang kayak gini, Pak boleh masuk, soalnya kita capek dari pagi, istilahnya dari pagi lah kalau kerja. Kita kesini sore hari sampai malam, bapaknya susah ditelepon. Kenapa? Kalau SMS bisa. Ternyata dari tadi ketok-ketok juga bapaknya ada di dalam. Kenapa nggak nyaut? Nah udah kayak gitu masuk ke dalam, duduk lah, kita berenam duduk. Terus sambil bilang kayak gini, pertama aku yang ngomong ya, bilangnya kayak gini, mohon maaf Pak, saya dari PT Anu, saya mau berbicara masalah perihal hutang Bapak yang emang 6 bulan angsuran nggak masuk. Tapi si bapaknya nggak ngomong-ngomong, cuman kayak gini aja, ngangguk. Kan saya nggak enak ya, cuman diresponnya cuman ngangguk doang. Nah si abang J emang udah emosi dari siang hari, dari kemarin lah udah emosi, udah emang gedek lah sama si bapak ini, soalnya slow respon lah kalau anak zaman sekarang mah. Udah kayak gitu si abang bilang kayak gini, Pak Bapak jangan pura-pura tuli lah, jangan pura-pura sakit, jangan pura-pura apa, ini kan namanya hutang harus dibayar Pak, kenapa Bapaknya cuman ngangguk-ngangguk doang, respon Bapak kayak gini, kenapa sih Bapak kalau misalnya kayak gini, mohon maaf motor Bapak mau disita, tapi gayaannya cuman gini doang. Si abang kan tambah emosi, lah kok bapaknya cuma ngangguk-ngangguk doang, Bapak bisa ngomong nggak? Bapak tuli, Bapak nggak bisa berbicara atau gimana? Udah emosi banget. Si kepala aku bilang gini, udah emang si bapaknya emang lagi sakit atau gimana, kita santai aja. Kita di situ ya dari jam 11 malam sampai jam 1 malam kita di situ di rumah itu. Karena apa? Kewajiban kita emang yang ke satu nagih, yang keduanya kita kalau misalnya enggak dapat salah satu, enggak beri itu uang ataupun motor, konsekuensi kita apa coba, dimarahin kan sama atasan. Jadi kita
diem aja di situ sampai ya udahlah, kita diem aja di sini sampai kapan sih si bapak ini diem cuman ngangguk-ngangguk doang. Nah udah kayak gitu santai di situ, santai bang, santai. Temen aku ada yang ngerokok, ada yang sambil tiduran lah di motor, ada yang gimana. Cuman pas jam 1 malam si temannya si abang, si Pak Asep bilang kayak gini, "Bu, lapar kenapa? Lapar, pengen cari makanan, kan di sana ada pasar malam lah, kalau namanya pasar malam kan 24 jam ya." Jadi pikirannya kan tadi ada di pinggir bakso kan ada tukang apa gitu makanan. Ya udahlah kita beli dulu di situ sambil ini mau buang air kecil. Emang dari tadi pengen buang air kecil, cuman pas ke belakang nggak ada air. Kenapa nggak ada air ya? Kayak emang nggak ada yang berpenghuni. Sampai si Pak Asep itu langsung aja ke situ ke depan. Masih kedenger sambil nyanyi ke depan itu. Cuman pas ke depan si Pak Asep udah dari depan lari ke kita sambil kayak gini, bos udah nggak bener. Ini bawain dulu ini tas bawain dulu. Udah kaget kan, bapak kenapa? Enggak udah bener, yuk. Cuman atasan aku bilang kayak gini, kita foto dulu sama si bapak ini, soalnya buat laporan kita ke pusat bahwa kita udah kesini. Ya udahlah terserah, foto aja, foto dulu cekrek. Udah kayak gitu, Pak, saya mau pulang dulu nih, nggak tahu ini kenapa ini teman aku sampai beringas kayak gini. Wah ininya udah keringatnya udah nggak beraturan. Teman aku kasarnya helmnya juga udah nggak bener. Udah ada apa Pak, ada apa? Nggak bener. Yuk pulang. Iya emang kenapa? Ini udah jam 2 pagi. Udah yuk pulang. Pas kita pulang, si bapaknya dalam kondisi masih kayak gini, nggak ngomong nggak apa. Udah kayak gitu, Pak pulang dulu ya. Nggak nyaut. Ini si bapaknya kenapa? Udah jangan pamitan. Udah yuk pulang. Kita pakai ini jalanin motor. Tar di depan kalian juga akan tahu apa yang saya lihat tadi di depan. Kita celengok. Ada apa Pak? Ada apa? Enggak, pokoknya ayo pulang dulu. Udah kayak gitu, set pakai motor, set pas di depan ternyata apa yang kita lihat tadi di depan itu, kita lihat pasar malam gede banget sampai penuh, orang ada, penjual ada, pembeli ada, kayak bazar lah, rame kayak gitu. Cuman emang nggak ada suara. Ternyata pas di depan itu, pantesan aja teman aku langsung lari terbirit-birit. Ternyata itu yang di lapangan itu semua kuburan gede banget kuburannya itu. Saya tuh sampai kayak gini, Pak tadi nggak jalan sini loh. Emang kita jalan sini Bu, soalnya tapaknya itu ada di sebelah sana tuh. Itu motor, itu tapak motor kita. Di situ sampai yang pertama kesesat, yang kedua sekarang ini ada di kuburan gede banget, nggak tahu. Sampai celinguk. Di situ langsung motor dijalanin syut ke depan. Udah di gapura. Tadi kan pas masuk gapura itu kan putih, nggak ada bacaan apa gitu, nggak ada bacaan gimana, nggak ada. Percaya nggak? Pas di gapura di depan, ternyata mata kita ditutup sama nggak tahu sama apa. Itu ada bacaan TPU Sidaraja. Di situ langsung kaget. Buin, kita tadi di sini nggak ada bacaan kan? Nggak ada. Putih aja, gembleng putih kayak gitu.
Tapi kok sekarang ada bacaannya. Kaget. Langsung diem, pandang-pandangan muka, pandang-pandangan mata, cuman diem. Sambil mikir. Terus tadi yang tukang bakso itu apa? Nggak tahu. Si kepala aku bilang kayak gini, saya sebelum berangkat saya foto dulu orang, si konsumen tersebut. Cross check, Pak, buka lagi handphone. Dibuka handphone, si bapaknya nggak ada. Tapi pas kita ngejepret kayak gitu ada, kita ngeliat kok. Tapi pas dibuka lagi, pas di gapura itu, si bapaknya nggak ada. Udah kayak gitu diem aja, merenung, nggak ada orang satupun sampai jam 3 pagi. Pas jam 3 pagi ada orang tukang serabi lagi beres-beres, kayaknya mau berjualan lah. Kita ngomong kayak gini, Pak, kita ke depan dulu yuk, cari makan kayak cari apa, ini udah nggak bener, pikiran udah nggak enak, lapar pula lah perut kita. Ya udahlah, kita ke depan aja. Dengan muka yang was-was, takut, udah yang pertama kejadian, udah nggak disangka-sangka, sekarang ketemu masuk ke kuburan. Udah kayak gitu diem. Terus si ibu tukang serabinya bilang kayak gini, Neng sama bapak-bapak ini dari mana? Kok munculnya dari kuburan gede? Itu kan TPU kan kuburan gede, tempat pemakaman umum gede banget. Kok di situ? Tongolnya dari situ. Kita bilang kayak gini, Ibu, saya itu kan ada konsumen dari sinilah. Cuman di telepon nggak bisa, di WA pun, di WA, di SMS pun susah banget. Tapi si bapaknya suka nge-SMS ke kita. Tapi kalau kita SMS balik tuh susah banget, jarang kekirim lah. Tapi dia suka SMS kita. Emang bapak mana sih? Coba ngeliat si fotonya. Nah ini kebetulan kan kita nggak punya foto ya, kita cuman punya berkas KTP pas pengajuan. Pas kita diliatin KTP-nya, si ibunya cuman kayak gini, ekspresinya cuman kayak gini. Kok kayak gitu? Kenapa Bu? Boleh berbicara sebentar, tapi jangan di sini ya. Emang di mana Bu kalau bisa? Kalau bisa kebetulan kan rumah saya dekat di sebelah sana. Kita ke sana, ke rumah saya aja yuk sambil istirahat. Kelihatannya pada capek semua. Iya Bu, soalnya kita berangkat dari kantor itu jam 5. Kita banyak sekali problem dari kantor juga. Soalnya si bapaknya emang susah dihubungi. Ya udah, langsung aja ke rumah saya sambil istirahat yuk. Sambil kita ngobrol sama si bapak, ya suaminya si ibu. Kalau sama saya takutnya salah, katanya kayak gitu ya. Ya udahlah, kita berangkat ke rumahnya si ibu. Emang nggak jauh sih dari tempat jualan si ibunya. Datang, si bapaknya pulang ngeronda. Pak, ini ada tamu, katanya dari Garut kota. Mau ngobrol sebentar masalah si bapak, si A lah. Oh ya silakan masuk. Untungnya si bapaknya welcome gitu, humble orangnya, nggak banyak ini ono gitu. Pas datang ke situ, si bapaknya udah masuk aja ke dalam. Kita disediain air putih sambil santai-santai lah, Pak, santai dulu. Soalnya saya juga baru pulang ngeronda. Iya. Pas ngobrol, gimana nih Pak kejadiannya? Jadi gini, saya tuh kesini ada konsumen, tapi kok konsumennya susah dihubungi banget gitu. Pas bisa dihubungi kok masuk ke kuburan gitu. Nah, masuk ke kuburan gimana sih, nggak ngerti kan. Jadi iya diarahinnya ke situ. Tapi pas kita masuk itu
itu nggak ada tulisan TPU Sidaraja, nggak ada apa, cuman emang putih aja, gapura putih. Oh, sambil senyum-senyum si bapaknya. Oh, si bapak A bilang kayak gini, tapi mohon maaf ya sebelumnya. Ya gimana pak, ini mah bercerita dulu, katanya teh kayak gitu. Iya, jadi gini, si bapak ini itu punya anak, katanya teh punya anak, menikah lah, nganter anaknya menikah di daerah kayak yang mau arah ke Bumbulang. Pas katanya di tanjakan penganten bukan tabrakan, remnya itu blong lah. Yang namanya tanjakan pengantin kan kayak gini, blong, masuk ke jurang. Si mobilnya itu masuk ke jurang katanya. Jadi udah meninggal 7 bulan yang lalu, sedangkan 6 bulan yang lalu, sedangkan emang angsuran ke kita emang mogoknya udah 6 bulan. Tapi nggak ada yang ngomong dari pihak keluarga gitu, nggak ada yang gimana. Kan kalau ada yang kayak gitu biasanya kan ada fidusia ya kayak gitu. Ini kan nggak ada omongan apa-apa, jadi istilahnya ini gagal bayar aja lah kok. Tapi nggak ada yang gimana gitu ya ke kantor. Iya emang udah lama, cina udah lama meninggal katanya teh kayak gitu. Tapi kita diarahin ke rumah warna biru. Coba teteh balik lagi ke rumah yang tadi itu, di situ kuburan si bapak itu. Temen aku kan orangnya nggak percayaan ya, yang satu yang orang Batak itu emang nggak percayaan orangnya, si Bang J. Katanya ngomong kayak gini, bro, balik lagi yuk ke sana. Gua penasaran sih ada apa sih di situ. Katanya kayak gitu. Udahlah, jangan diperpanjang, namanya orang meninggal. Udahlah. Enggak apa ya, dia tuh ngomongnya kayak gini, nggak percaya gue sama hal-hal yang kayak gini lah. Udah kesesat juga, itu bukan kesesat, tapi kita emang lah masuk logika lah, kita lah cuman kesesat biasa aja katanya kayak gitu. Enggak lah, enggak, yuk kita berangkat lagi ke sana yuk. Ya udah, sono aja, takutnya kayak gitu. Si abang sama si Pak Asep balik lagi ke TPU Sidaraja itu, masuk ke dalam kuburan katanya, semua kuburan. Nggak ada yang namanya pasar malam itu, nggak ada. Kuburan semua, gede banget kuburannya itu. Pas deket pohon gede beringin, di sebelahnya itu katanya kayak gini. Pas udah balik lagi ya gitu, udah balik lagi ke tempat si ibunya, ngobrolnya bilangnya kayak gini, Bu, tahu nggak, kita kan udah masuk ke dalam ke kuburan, terus si bapaknya bilang kan, dari pertama kita eksekusi lagi lah pembahasan yang pertama, si bapaknya bilang kayak gini, kalau ada pohon beringin gede itu di situ ada rumah saya katanya kan kayak gitu, warnanya warna biru. Ternyata pertama kita lihat itu emang rumah, beneran rumah, asli nyata real rumah. Berenam kita enggak ngelihat apa-apa, cuman rumah. Tapi pas si Bang J datang lagi ke situ, percaya itu apa? Itu kuburan, satu kuburan, cuman udah dikelilingi benteng, emang pagernya warna biru. Jadi kita itu keliling-keliling di kuburan si bapak itu. Cuman aku nggak habis pikirnya kok bisa nge-SMS atau emang ngasih tahu bahwa si bapaknya udah meninggal atau gimana gitu, kan nggak tahu ya. Di situ cuman gini ya, bahasa Bang J gini, di situ gue cuman diem sambil berdoa, semoga si bapaknya diterima aja di alam sana kayak gitu. Cuman dia mikirnya kayak gini,
kok orang meninggal bisa hidup lagi, katanya kayak gitu, bisa SMS, bisa apa. Kan orangnya emang nggak takutan ya, dia orangnya nggak takutan, cuman diem aja. Orang kok kayak gini, kok bisa masuk ke alam kita, katanya gitu. Sampai di situ, oh berarti bener nih, ada yang namanya dua alam tuh ada gitu. Si bangnya di situ pulang, udah itu ngobrol sama kita dari pertama sampai akhir gitu. Terus bilangnya si bapak suaminya si ibu tukang serabi itu kayak gini bilangnya, ya udahlah Pak, ikhlasin aja, bilangin aja ke kantor bahwa si bapaknya itu udah meninggal. Kalau misalnya nggak percaya orang kantornya suruh sini aja, tak jelasin aja, katanya kayak gitu sama aku. Soalnya ini kebetulan tetangga lah, bukan tetangga, jadi gimana ya, kan jauh rumahnya. Dia bilangnya si teman aku emang bukan ke arah sini sih, pas pertama kali aku survei juga bukan ke arah sini, tapi kok si bapaknya ngarahinnya ke arah sini. Tapi ya oke lah, kita lanjut, tadinya kayak gitu. Tapi kan kalau masuk ke kuburan kayak gini kan jadi aneh gitu. Udah kayak gitu lemes, campur aduk. Saya itu tadi diem di tukang bakso, aku kepikirannya kayak gini, untung aja nggak pesen bakso gitu. Kalau pesen bakso itu apa yang dimakan coba, pikir aja. Kita cuman diem merenung, aduh berarti emang ada lah, dunia lain itu ada gitu. Dunia lain itu benar-benar ada, pikir kita. Jadi yang pertama kita kesesat di hutan, ketemu sama bapak-bapak, sama ibu-ibu, terus ketambah lagi kita masuk ke kuburan. Di situ udah panik, pulang. Di situ kita berembuk, udah kita ikhlasin aja, kita omongin aja ke pusat bahwa si bapak ini udah meninggal. Jadi intinya di alam ini ada dua alam. Ada alam dunia kali ya, sama alam goib. Jadi benar-benar nyata dan ada gitu. Dan cerita si penagih hutang debt collector ini mungkin sampai di sini. Perjalanan kami berenam dari mulai kesesat terus ke kuburan. Kita ada pasar goib, pasar malam kayak gitu. Di situ langsung saya atas nama Winnie pribadi, saya tidak mau lagi ikut-ikutan lagi nagih ke lapangan. Udah kapok, nggak mau lagi ikut-ikutan. Di situ sebagai cewek, udah saya nggak mau ikut-ikutan lagi. Mungkin kesan-kesannya cuma sampai segitu aja. Cerita saya si penagih hutang debt collector yang tersesat apa-apa sampai di sini. Mungkin akan ada lagi cerita-cerita saya yang selanjutnya lagi, ataupun saya akan membacakan cerita-cerita dari teman-teman sekalian. Dan jangan lupa pula apabila ada yang mau bercerita ataupun berkenan menceritakan kisah pribadi, kisah-kisah tentang horor ataupun mistis ataupun kisah menyeramkan, bisa langsung aja bergabung di channel Joglo Stories. Dengan cara masih tetap seperti yang tadi, subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman Anda semua di luar sana. Dan jangan lupa pula aktifkan notifikasi loncengnya, biar updatean video terbaru dari Joglo Stories itu ada di channel YouTube Anda. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor mania. Selamat malam.